Ya Pak, yang saya sangat kagumi adalah Bapak berhasil membawa Hyundai ke Indonesia dengan mobil listriknya ini Pak. Ini bagaimana ceritanya Bapak bisa meyakinkan Hyundai ini Pak? Ada soal etos kerja Pak ya, mungkin budaya kerja, bagaimana terutama dalam konteks kultur inovasi. Sekurangnya ada 200 anak-anak muda kita yang hari ini bekerja di institusi-institusi penelitian di Korea Selatan. Ini modal kita Pak. Jadi kalau Bapak bilang bisa, pasti bisa saya bilang. Kita mendatangkan perusahaan-perusahaan asing seperti dari Korea Selatan, dari Jepang, dari Taiwan dan China. Apakah tidak menjadi isu bahwa kita didominasi asing? Dalam skala kemanusiaan, setiap pemimpin itu dituntut sekarang ini untuk make better decisions. Selamat pagi Pak Umar. Selamat pagi Pak. Selamat datang kembali ke tanah air meskipun udah beberapa saat. Terima kasih. Suatu kehormatan bisa ada di sini Pak. Terima kasih. Kalau boleh cerita sedikit Pak, bagaimana Pak ini? Apakah Bapak memang dari keluarga diplomat atau bagaimana? Yang pertama Pak Darmono, insya Allah saya belum selesai. Karena buat saya hidup itu kan belajar aja isinya Pak. Jadi kita harus belajar terus setiap hari. Dan pos-pos pemberhentian seperti duta besar, direktur, whatever itu kan terminal-terminal aja. Tapi tujuan akhirnya barangkali nggak akan pernah sampai karena perjalanannya akan terus-terusan, it's a never ending journey. Kalau latar belakangnya ya normal-normal aja, saya beruntung aja karena saya mungkin dilahirkan dari keluarga menengah baru di era Orde Baru yang Indonesia yang baru, jadi menikmati pendidikan lebih baik, gizi lebih baik kan. Jadi ya syukur alhamdulillah bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara. Sudah 30 tahun mengabdi sebagai aparatur sipil negara. Bagaimana Pak, boleh sedikit komentar berapa lama pengalaman Bapak di sana Pak? Saya sangat bersyukur Pak Darmono diberi kepercayaan dan amanah untuk bertugas di Korea Selatan selama hampir 5 tahun, termasuk di dalamnya masa-masa sulit pandemi COVID-19. Tetapi dalam kurun waktu kami berada di sana, syukur alhamdulillah hubungan bilateral Indonesia dan Korea Selatan secara cukup signifikan telah meningkat, baik dari sisi politik, ekonomi, terutama investasi, maupun dari sisi hubungan antar people to people-nya. Ya Pak, yang saya sangat kagumi adalah Bapak berhasil membawa Hyundai ke Indonesia dengan mobil listriknya ini Pak. Ini bagaimana ceritanya Bapak bisa meyakinkan Hyundai ini Pak? Memang ketika kami dilantik pada bulan Maret tahun 2017, salah satu pesan dari Bapak Presiden adalah menarik investasi, khususnya pada waktu itu sudah ditargetkan, yaitu Hyundai segera bangun pabrik kendaraan. Waktu itu masih kendaraan biasa ya, internal combustion engine. Tetapi dalam perjalanannya kita melihat ada opportunity, ada peluang, mengingat kita di Indonesia ini kan punya cadangan nikel yang sangat besar. Dan komponen utama dari kendaraan listrik itu kan baterai lithium, dan untuk produksi baterai lithium itu dibutuhkan nikel yang sangat besar. Jadi kita tawarkan konsep
end-to-end production, dari mulai tambang nikelnya sampai bikin kendaraan listriknya. Nah, ini yang ditangkap oleh perusahaan-perusahaan Korea Selatan. Karena itu dibentuk satu konsorsium antara Hyundai dengan LG Energy Solution dan beberapa perusahaan lain, dan mereka kemudian bermitra dengan BUMN kita dan menjadi satu konsep produksi yang lengkap dari mulai tambang nikel sampai kendaraan listrik, bahkan nanti sampai ke daur ulangnya. Dengan itu diharapkan dari hulu sampai hilir nikel tadi bisa dimanfaatkan, Pak ya. Betul, Pak, nilai tambah. Jadi kita tidak sekedar nambang terus jual biji nikelnya aja kan. Betul. Karena rupanya memang saya juga jadi pelajari tuh, Pak, dari mulai prosesnya atau kita tambang lalu di refinery-nya jadi biji nikel, ada saprolit, ada apa, lalu jadi katode, jadi ini, jadi ada prosesnya. Dan pada saat yang bersamaan juga Bapak Presiden kan mencanangkan kawasan industri baru di Jawa Tengah, di Batang itu. Dan diinginkan beberapa proses produksinya dilakukan di sana, kesampaian juga itu. Jadi sudah dicanangkan akan dibangun beberapa pabrik untuk dalam rangkaian supply chain itu di Batang, Jawa Tengah. Ya, bagus sekali, Pak. Kebetulan Jawa BK di Kendal juga sudah siap dengan KIK-nya, Pak. Iya, betul. Ya, jadi selain Pak Hyundai yang masuk tadi, itu apa betul, Pak, bahwa sekarang investasi Korea itu sudah lebih besar dari Jepang? Ya, kalau angka ini relatif, Pak. Buat saya yang penting adalah bagaimana investasi itu memberikan nilai tambah yang lebih tinggi. Jadi kalau tadinya misalnya lebih banyak di sektor-sektor yang padat karya, seperti misalnya footwear, garment, bagus karena membuka lapangan kerja yang banyak. Tetapi juga kita tambahkan sekarang di sektor-sektor yang padat teknologi dan padat modal. Jadi seperti misalnya dalam produksi baterai lithium ini kan sangat padat teknologi ya, sehingga akan membuka istilahnya higher paying jobs, not just jobs but a higher paying jobs. Karena itu proses pelatihan tenaga-tenaga yang akan bekerja di situ sudah dimulai, Pak, dari sekarang ya. Jadi seperti misalnya waktu mau buka pabrik mobil Hyundai itu, setahun sebelumnya tenaga-tenaga anak-anak kita yang akan bekerja di situ sudah dikirim ke Korea untuk pelatihan segala. Karena memang pabrik itu menggunakan berbagai teknologi yang ada lagi misalnya kan Lotte Petrochemicals di Cilegon itu buka juga satu kawasan industri petrokimia terpadu ya. Saya kira investasinya sekitar $6,5 miliar. Itu akan juga melatih tenaga-tenaga kerja yang lebih terampil begitu. Nah, ini yang jadi lebih padat teknologi dan pekerjaan yang lebih higher paying gitu. Ya. Jadi berhasil menciptakan lapangan kerja, transfer teknologi, betul, dan juga membawa kapital yang besar ke Indonesia, Pak. Betul. Dan itu juga direncanakan buat ekspor juga kali, Pak ya. Betul, Pak. Ya. Jadi negara kita yang begitu luas dan besar ini, Pak, memang perlu Hyundai itu didatangkan kali, Pak ya, untuk tadi itu ciptakan lapangan kerja, transfer teknologi, dan memperoleh kapital yang besar supaya kita bisa masuk ke pasar dunia. Begitu, Pak. Iya, dan juga ada soal etos kerja, Pak ya, mungkin budaya kerja, bagaimana terutama dalam konteks kultur inovasi, bagaimana kita terus-menerus berinovasi setiap hari dalam mencapai tingkat produktivitas yang semakin tinggi, jadi tidak diam. Karena kalau ketika kita diam itu artinya sudah mundur, jadi harus maju terus.
Ada satu contoh yang sangat saya teringat terus itu ketika diceritakan oleh pemilik dari Lotte Group, Shin Dong-bin namanya, ketika mereka membangun gedung Lotte Tower di kawasan Jamsil itu yang sekarang masih gedung tertinggi di Korea Selatan. Jadi membangun gedung itu kira-kira makan waktu 1,5 tahun. Tapi selama membangun gedung itu mereka filing paten itu artinya inovasinya itu hampir setiap bulan satu paten begitu. Jadi sambil mengerjakan karena kontraktor sendiri, mereka punya kontraktor sendiri itu kalau Lotte Group itu sambil mengerjakan itu sambil terus mencari inovasi yang baru dan langsung dipatenkan begitu. Sehingga sekarang ketika mereka mengerjakan gedung-gedung lain sudah bisa dipakai gitu. Jadi kalau dengar gini Pak, sebenarnya Korea Selatan ini kan juga meniru Jepang, jadi Pak. Dan Jepang mungkin meniru Jerman dalam otomobil ini. Jadi kita juga mestinya bisa Pak ya, istilahnya itu bikin imitasinya, tiru Pak. Terus kemudian improvement yang dari Bapak katakan, terus memperbaiki dan inovasi Pak ya. Jadi 3I itu Pak ya, imitasi, improvement, dan inovasi. Kita bisa banget Pak, karena begini, ketika saya di sana itu saya suka kumpulkan anak-anak kita yang sedang kuliah di sana Pak, yang umumnya sedang S3, kan mereka bidangnya kebanyakan engineering ya. Ya kumpulkan, ternyata dari mereka saya tahu, ternyata sudah ada yang lulus dan sudah bekerja di perusahaan-perusahaan Korea. Nah, jadi saya kumpulkan lagi anak-anak yang udah kerja di sana. Dapatlah waktu itu kira-kira 20 orang saya kumpulin di Wisma di KBRI. Terus kalian, oh iya Pak, kita tuh sengaja lulus sekolah dari S3 di Korea langsung kerja di perusahaan-perusahaan Korea di bidang riset. Oke. Jadi riset yang di perusahaan, riset yang punya pemerintah maupun riset yang punya perguruan tinggi. Oh, kenapa? Iya Pak, kita pengen belajar dulu risetnya kayak apa sih, gitu, inovasi seperti itu. Oke. Oh kalau gitu kalian ini aja, iya Pak, itu yang kita mau Pak. Jadi bikin asosiasi Pak mereka, namanya APIK, Asosiasi Peneliti dan Ilmuwan Indonesia di Korea Selatan. Itu tahun 2019. Jadi waktu November 2019 Pak Presiden Joko Widodo datang ke Korea di Busan itu, saya alhamdulillah bisa temukan mereka. Itu jumlahnya waktu itu ada 35 yang sudah terkumpul di asosiasi itu. Ketemukan, Bapak Presiden senang sekali ketemu sama mereka itu, karena ada yang bidangnya AI, dokter lagi penelitian AI, ada yang penelitian mengenai desain kapal laut, ada yang macam-macam lah. Sekarang APIK ini masih eksis, mereka bikin macam-macam kegiatan, kasih masukan sekarang ke BRIN. Yang terdaftar sebagai anggotanya sudah sekitar 200-an orang. Berarti kan paling sekurangnya ada 200 anak-anak muda kita yang hari ini bekerja di institusi-institusi penelitian di Korea Selatan. Ini modal kita Pak. Jadi kalau Bapak bilang bisa, pasti bisa saya bilang. Bisa, ya, Pak. Jadi kita sementara sebelum inovasi, anak-anak tadi belajar di sana, kita sementara tiru dulu nggak apa-apa Pak ya, imitasi, improvement lah mungkin Pak. Nah ini Pak, kalau sekarang secara politik misalnya Pak, kita mendatangkan perusahaan-perusahaan asing seperti dari Korea Selatan, dari Jepang, dari Taiwan dan China, apakah tidak menjadi isu bahwa kita didominasi asing makin lama Pak? Bagaimana pendapat Pak? Jadi bangsa Korea di Korea Selatan lah ya. Korea Selatan ini kan reformasinya 10 tahun lebih dulu dari kita Pak. Kita reformasi tahun 98, mereka tahun 88. Di mereka salah satu berkah dari reformasi itu adalah adanya keterbukaan dan adanya perubahan dari mentalitas mereka. Dari tadinya selalu ketakutan akan pengaruh asing menjadi justru lebih terbuka. Jadi seperti halnya bangsa Indonesia, bangsa Korea pun pernah mengalami dominasi bangsa asing, pernah dijajah, dan karena itu mereka pun semula ada rasa anti asing, ya kan, serba takut. Tapi reformasi itu memang berimbas pada perubahan sikap, perubahan mental. Jadi alih-alih ketakutan, defensif, mereka tuh
ada malah jadi ofensif, malahan terus aktif mengajak kerjasama dari mana-mana begitu. Justru membuat mereka maju cepat seperti sekarang. Ya Pak, kalau ganti cerita sedikit Pak, dengan sekarang yang sedang topikal ini kan masalah Taiwan dengan China, Amerika ini. Bapak lihat itu pengaruhnya nanti ke Indonesia bagaimana Pak? Saya kira yang harus kita cermati hari ini adalah yang pertama menunjukkan bahwa bagi semua negara termasuk kita, termasuk Indonesia, pentingnya apa yang disebut dengan resilience, ketahanan, daya tahan dan kemandirian. Nomor satu biasanya orang bilang rakyat yang harus tapi kalau menurut saya itu sumbernya pemimpin Pak. Pemimpin yang memang harus mengambil keputusan yang lebih baik dan bisa membangun institusi-institusi yang lebih baik. Itu tanggung jawab pemimpin Pak. Ya kita inilah pemimpin. Semua yang merasa punya tanggung jawab untuk negara, untuk orang banyak itu kan pemimpin namanya. Jadi memang dalam skala kemanusiaan setiap pemimpin itu dituntut sekarang ini untuk make better decisions. Ya Pak, jadi selanjutnya Pak, apakah posting duta besar lagi atau belum tahu Pak? Kalau itu saya serahkan sepenuhnya kepada pimpinan. Saya siap selalu misi apapun yang misalnya belakangan ini saya dan beberapa teman sedang berusaha membantu program pemerintah dalam konteks transisi energi. Jadi mungkin dalam waktu dekat saya akan meluncurkan satu yayasan non-profit baru untuk mendukung upaya-upaya di tingkat lokal dalam transisi energi. Renewable energy. Iya. Ya Pak, terima kasih banyak Pak Umar untuk pencerahannya dan penjelasan mengenai bagaimana Korea Selatan itu bisa menjadi partner Indonesia. Terima kasih Pak Umar. Terima kasih Pak Umar.